Hai teman-teman semua, kami dari kelompok D atau D Football kelas 8D SMP Raginapati Surakarta. Sekarang kami akan mempresentasikan produk kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Hai, perkenalkan, nama saya Irwito Tata Hujanarko, nomor absen 21. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Sina Axel Sudarsono, biasa dipanggil Axel, dari kelas 8D nomor absen 15. Halo teman-teman, nama saya Serafina Fasyanuviantari dari kelas 8D nomor absen 33. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Philip Jonathan Charles Putra Utama dari kelas 8D naruh absen 30. Produk kami kali ini berjudul Persebaya Miniatur Kemerdekaan Indonesia. Kami akan memakai beberapa mata pelajaran untuk melihat hal tersebut. Silahkan ikuti ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang ada pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu terdapat dalam buku Kota Sumau. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Kebinekaan akhir-akhir ini menjadi topik hangat di tanah air. Bicara soal kebinekaan, Persebaya Surabaya bisa menjadi contoh konkret indahnya perbedaan suku antara pemain yang kini memperkuat tim berjulukan Green Force tersebut. Pemain Persebaya musim ini memang berasal dari berbagai daerah dan beragam suku. Mereka hidup berdampingan di luar lapangan dan bekerja sama ketika turun bermain. Kultur yang berbeda satu sama lain tidak membuat mereka terbelah atau berkelompok. Hubungan di antara mereka terjalin dengan baik. Kebinekaan di Persebaya sudah berlangsung sejak awal tim ini ada. Bahkan di awal-awal tim ini berdiri, Persebaya dihuni pemain dari sejumlah etnis. Misalnya etnis Tionghoa. Kalau mau melihat kebinekaan yang sebenarnya itu memang ada di sepak bola. Di Persebaya dari dulu selalu dihuni pemain-pemain dari berbagai suku maupun etnis. Kebersamaan dan kekompakan mereka adalah miniatur dari negara ini. 87 tahun yang lalu, pemuda-pemudi negeri ini berkumpul untuk satu cita-cita, mewujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jika sumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa satu yakni Indonesia, mereka kumandangkan untuk mengobarkan semangat nasionalisme. Gelora Sumpah Pemuda kemudian tak hanya berkembang di bidang politik, tapi juga olahraga, khususnya sepak bola. Inspirasi Sumpah Pemuda, Suratin Sosro Soegondo pun tergerak membentuk sebuah organisasi yang menyatukan persepak bolaan tanah air. Pada 20 April 1930, Suratin yang menjabat sebagai Ketua Football Pon Indonesia Jakarta menggagas terbentuknya sebuah organisasi persepak bolaan nasional yang bertujuan melawan penjajah. Kita tidak asing dengan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang artinya jika berjuang bersama-sama maka kekuatan yang terbentuk akan semakin besar dan peluang keberhasilan akan menjadi lebih besar. Semangat kebersamaan yang terjalin di antara pemain Persebaya menjadi pengikat perjuangan mereka untuk menang. Adanya rasa senasib sepenanggungan dan keinginan mencapai tujuan bersama dapat menimbulkan semangat kebersamaan. Hal ini mampu menumbuhkan sikap dan semangat kebangsaan. Kemudian ditambah dengan pengetahuan yang semakin luas, sebuah tim kemudian bersatu untuk dapat mencapai kemenangan. Tim Persebaya akan berjuang untuk membawa nama bangsa Indonesia. Adanya rasa cinta terhadap bangsa, para pemain akan terus berjuang untuk nama baik bangsa. Hal ini akan menambahkan semangat kebangsaan. Indonesia memiliki banyak pulau yang terpisah, memiliki warga yang berbeda-beda dalam kepercayaan, ras, suku, dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai fungsi dasar yang melandasi semua itu dapat disatukan. Peran semboyan tersebut juga kini tercermin dalam euforia pendukung timnas sepak bola Indonesia yang sedang berlaga di ajang sepak bola Asian Football Federation atau AFF 2020 kemarin. Pemain Piala AFF ini diambil dari beberapa pemain tim daerah
Salah satunya adalah Persebaya. Seluruh pendukung dari ujung pulau Sumatera hingga Papua mendukung tanpa melihat perbedaan suku, ras, dan agama, sehingga semua memiliki satu tujuan, yaitu mendukung tim sepak bola timnas Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting bagi Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diibaratkan sebagai pondasi bangsa Indonesia. Timnas Indonesia memakai pemain Persebaya musim ini yang memang berasal dari berbagai daerah dan beragam suku. Ada beberapa para pemain yang terdiri dari Sidik Saimima yang berasal dari Ambon dan Rahmat Juliandri dari Palembang. Juga ada Irfan Jaya, Rahmat Latif, Abdul Aziz, Karniawan Karman, Siswanto dari Makassar, Rahmat Irianto dari Surabaya, Rahmat Nafandi dari Sunda, M. Hidayat dari Bundang Kaltim, Miswar Saputra, Andi Mulyadi dari Aceh, Samuel C. Haraimas, Jayadin Udin Lesi dari Papua, Abu Rizal Maulana, M. Jalaluddin, dan Arif Rahman berdarah Madura, dan sejumlah pemain lainnya. Mereka hidup berdampingan di luar lapangan dan bekerja sama saat permainan dimulai. Hidup rukun secara berdampingan walau berasal dari berbagai daerah dan keberagaman suku. Kebersamaan atau keakraban dalam menjalani hidup sehari-hari dalam satu apartemen, contoh bareng dan makan bareng. Kompak tanpa ada rasa dendam, musuh di saat berada di dalam maupun di luar lapangan. Perbedaan daerah asal, suku dan etnis yang berbeda membuat para pemain merasa kaku dan agak sulit untuk berbaur satu dengan yang lainnya. Namun hal ini tidak berlarut-larut karena pelatih Iwan Setiawan mewajibkan para pemain untuk membiasakan diri agar kompak di dalam maupun di luar lapangan, terutama saat makan 3 kali sehari. Tampaknya kebiasaan tersebut membuat para pemain akhirnya secara otomatis terbiasa bersama-sama, yang akhirnya mengurangi rasa egoisme dan individualisme antar para pemain. Ingin melihat kebinekaan yang sebenarnya itu memang ada di dalam sepak bola. Di Persibaya dari dulu selalu dihuni pemain-pemain dari berbagai suku maupun etnis. Kebersamaan dan kekompakan mereka adalah miniatur dari Kebhinneka-Tunggalikaan Indonesia. Di generasi penerus bangsa Indonesia wesak mestine awak dhewe dadi remaja tansah nguripake semboyan Bhinneka Tunggal Ika ing paket saben dina. Amarga Bhinneka Tunggal Ika dadi pondasi negara Indonesia kang kudu dijaga, dirawat lan dilestarikake dan ora nyebabake Indonesia dadi terpecah belah lan anggur. Pramila Bhinneka Tunggal Ika wigati banget yo Indonesia lho. Ayo kanggo generasi muda, kita kudu bisa nguripi prinsip Bhinneka Tunggal Ika sing urip saben dina. Bisa nonton video-video yang menarik liyane, ayo kita lihat video iki. Mergo salah